dek tindo doang gawe elek subuh hina si kajuman ni kisila mare pemeleng zohor hingga zohor asar gedak lalu seninen isa tente duduk ni kisila. Jangan sampai seperti tidur yang dihitung ibadah, tidak meninggalkan kewajiban untuk akhirat, tidak meninggalkan kewajiban untuk dunia. Wah hingga semakan misal tidur lagu harak kepek hanya dimanjat timur lalu lumbaran wah jual motor misal wah bebati sejuta oleh-oleh atedam mari harak kepek kata arak bare zohor terduduk muni di sini abe ngentelo lagu lah mende bede kepek jak melen tedam lanjak ni ke sini tahu sogol tu ni kena ni Ramadan ibu meriap tutup aurat jalan-jalan tutup aurat jangan pak kecuali kita sama suami ya ampun dikanggu lamun tinduk kan semamet dikanggu kadukutan karena kembin karena dengan mamu demen beganggam kemayu kena ni kisila ni barak ni bapak kadang samolah ni kisila ya masya Allah arak satu TKI subhanallah saya bilang am kembin jandik mele lalu juk Malaysia ni kena ni kisila maaf tuan guru ni kini tedam lamun dek penuh enggam aku ni kisila bahaya ini saya bilang ni kisila. Salah satu kelebihannya wa du'auhu mustajabah. Kapan kita berdoa pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di majelis taklim yang mulia hari ini. Sehingga mari kita taruh di dalam hati kita sama-sama berdoa hari ini. Mudah-mudahan di hari yang ke-11 daripada bulan Ramadan ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikannya sampai bertemu dengan maghrib. Amin. Mudah-mudahan puasa kita tanggal 1 sampai tanggal 10 diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan hari raya Idul Fitri. Amin. Dan Ramadan berikutnya. Amin. Mudah-mudahan dijanin umur bilu sabarokah, sehat sabarokah, rezeki luik luas dan barokah, serta piran pun meninggal dunia tetap dalam keadaan iman Islam tauhid marifat bisyaril Fatihah. Yang masih mikir ada kisah dengan almarhum Datuk Jamil atau Nini Jamil. Waktu tiang pulang itu tumben dia peluk tiang gitu. Sampai berpelukan, sepeluk-peluknya sudah niki silang. Ternyata itu adalah pelukan perpisahan. Dan beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah pelajaran bagi kita. Hari ini kita ketemu, entah besok masih ketemu atau tidak. Sehingga makin kita doakan beliau, Mami Jamil, Nini Jamil, sama siapa? Mahripudin, Sahripudin. Sama juga, dia juga ngaji. Kemarin waktu ada sama ngaji juga. Ini pelajaran bagi kita semua. Ternyata hidup ini subhanallah secepatnya begitu pergi. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau berdua meninggal dunia dalam keadaan iman Islam tauhid marifat. Amin. Diterima segala kebaikannya. Amin. Diampuni segala dosa-dosanya, diberikan keberkahan kemuliaan karena meninggal dunia di bulan Ramadan, dijadikan kuburnya kebun sorga, dijauhkan daripada hufratan min hufratin niran. Lahumal Fatihah. Makin baru keluarga kita semuanya, Nini Mami sana bijet sawah bejulu, Ina Ama Papu Balok semeton jarit sawah bejulu. Kita kirimkan Fatihah hari ini iringan doa, mudah-mudahan mereka semua tetap dalam ampunan dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan syahrul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang dewek hormati muliakan al-mukarramun dan tuan guru kalih dan ustaz sapulih ngaji jelu niki hafizahumullah taala minad dunya wal akhirah, amin. Yang dewek hormati Kepala Dinas Dispora Ketuan Tiang Haji Mahlan Esos hafizahullah taala minad dunya wal akhirah, dan Kepala Desa Durian beserta seluruh jajarannya yang atas partisipasinya acara ini bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan beliau dan jajarannya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Nini mami sanak bija, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ibu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di hari yang ke-11 kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ngaji di sore yang mulia ini. Karena banyak orang bertemu dengan hari 11 tetapi tak diizinkan untuk datang beribadah. Makanya apapun yang kita lakukan itu adalah berkat izin, berkat ridho, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai rahmat dan fadilah dariku, firman Allah, kita semua akan menjadi rugi. Makanya biar kita begini, kita adalah pilihan Allah. Bagaimana bentuk pilihan Allah? Kita datang beribadah walau lewat majelis ilmu. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, waf'alul khair fa innaka la tadri ma yusalu ila rabbik. Le bulan Ramadan niki gawe kesolahan, berembe pun ruan. Sekode apapun kerjakan kebaikan. Fa innaka la tadri ma yusalu ila rabbik. Karena dinarak dengan nenaon ngewikan jalan mana yang akan membuat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Iringan doa hari ini, mudah-mudahan lewat jalan kita hadir ngaji ini, kita bisa sampai ke Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sebelum tiang lanjutkan pengajian, amalan-amalan setiap hari yang dilakukan di bulan Ramadan agar selalu beribadah, maka terlebih dahulu kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita lantungkan, Bapak Ibu yang sakit hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang susah hari ini diberikan jalan keluar dari kesusahannya, amin. Belian dong, amin. Pedas luruan napa. Lagi sekali, Bapak Ibu yang sakit mudah-mudahan diberikan sehat. Bapak Ibu yang susah mudah-mudahan diberikan senang. Bapak Ibu yang sedang ada ujiannya diberikan jalan keluar dari semua ujiannya, amin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Ya
Rasul salam alaika, ya Habibi salam salawatullah alaika, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habibi salam salawatullah alaika. Amin ya rabbal alamin. Ibu, mana semangat Ramadanannya? Apa semangat Ramadan? Tetap sehat, tetap kuat, tetap sugih. Nabi tetap sehat, tetap kuat, tetap sugih. Tetap sehat, tetap kuat, tetap sugih. Alhamdulillah. Dengan kahloyo makin dikisilang nggih. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setahun kita kurang beribadah, setahun kita berbuat maksiat, setahun kita lupa kepada Allah. Maka Ramadan hadir untuk menutupi semua itu. Coba bayangkan, kalau kita hitung dosa, berani kita hitung dosa kita, baru selesai lebaran saja kita sudah bikin dosa. Lalu jalan-jalan juk senggigi. Habis lebaran, jalan-jalan kemana-mana. 1, 2, 3, 4, setahun, pira dosa. Solat berapa kita tinggalkan dari bulan Ramadan yang lalu sampai dengan bulan Ramadan yang sekarang. Pira sembahyang digawe, pira maksiat buat gawe Bapak Ibu. Maka Ramadan ini hadir untuk menyempurnakan amal-amal kita dan untuk menghapus segala dosa-dosa kita dan memperbaiki kehidupan kita untuk dunia dan untuk akhirat. Itu konsepnya Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana lafi khusri." Manusia itu semuanya rugi. Saya rugi, ibu rugi, bapak rugi. Tidak ada yang untung. Ini konsep dari Al-Quran. Bagaimana kita tidak rugi? Illallazina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Makanya Al-Quran memanggil kita untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Begitu kita masuk dalam panggilan itu, kita sudah tidak rugi lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Begitu masuk dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka di sana kita sudah berhenti rugi. Tapi ingat, ada sabda Rasulullah SAW, al-mu'minuna halka illal alimun. Sa paling belek dulu, annasu halka illal aminun. Manusia itu akan binasa illal mu'minun, kecuali dia beriman. Orang yang beriman akan binasa kecuali dia berilmu. Orang berilmu akan binasa kecuali dia beramal. Orang beramal akan binasa kecuali dia ikhlas. Makanya di bulan Ramadan ini ada 4 yang dituntut. Pertama beriman, yang kedua beramal, yang ketiga tetap dalam kebenaran, yang ketiga tetap dalam kesabaran.
Insya Allah yang 4 ini kita amalkan di bulan Ramadan, senang tirup elik dunia sampai akhirat. Sak pertama si kedua beramal, si ketelu sabar, yang keempat selalu dalam kebenaran. Nah, inilah makin jalan tiang masuk untuk bagaimana caranya di bulan Ramadan ini tidak melewatkan waktu sedikit pun kecuali dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tak maik di bulan Ramadan, Bapak. Satu-satunya terjadi di seluruh bulan, wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Wasumtus shaim tasbihun. Teduk dengan beriman dengan puasa tasbih. Yang nyebeng doang tasbih nak niki sila. Yang nyebeng doang tasbih. Coba bayangkan, tidur ibadah, diam tasbih. Dari mana dapat rumusnya Bapak Ibu? Kecuali hanya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pengajian yang singkat ini saya mau bagi tiga. Yang pertama dulu, di bulan Ramadan membersihkan 3 macam dalam hidup kita. Di bulan Ramadan menyempurnakan 3 macam dalam kehidupan kita. Di bulan Ramadan Bapak Ibu memperbaiki 3 macam dalam kehidupan kita. Maka lamun ia perbaiki yang 3 macam ini, apa yang kita kerjakan tak akan pernah lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa qalal ahlil khair, ahli kebaikan berkata, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Sai perbaiki hubungannya dengan Allah di bulan Ramadan, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Apa artinya? Nanti saya kasih amal-amalannya, bagaimana cara memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puasa itu disebutkan la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang takwa. Dengan modal takwa saja Allah menjanjikan 2 hal. Yang pertama, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sai tentu takut juk nenek, maka akan diberikan jalan keluar daripada masalah, jalan yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, akan diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari jalan pun yang tidak disangka-sangka. Subhanallah, inilah yang kita cari takwa hari ini lewat perbaiki hubungan dengan Allah. Maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Banyak yang bertanya, Ibu, saya punya masalah dengan suami saya, perbaiki ibadahmu di bulan Ramadan. Saya bermasalah dengan keluarga saya, perbaiki ibadahmu di bulan Ramadan. Banyak orang bermasalah dengan pimpinannya, perbaiki ibadahnya di bulan Ramadan, maka Allah akan memperbaiki semuanya. Dalam hidup ini semua kita bermasalah. Ada yang bermasalah keluarganya, rumah tangganya, ada yang bermasalah dengan pimpinannya, anak buahnya, masyarakatnya. Maka di bulan Ramadan itu kita perbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan sholat sebaik-baiknya, silahkan ibadah sebaik-baiknya, silahkan mengerjakan sunat-sunat yang kerjakan kemarin, yang kerjakan itu, maka Allah akan memberikan kebaikan di dalamnya. Jelas Ibu? Jelas Ibu? Jelas, alhamdulillah. Baru yang kedua, waman aslah akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Sai pesolah akhirat, ente pesolah dunia ni si Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan Ibu. Le bulan Ramadan niki lamun tentu ibadah, maka sesudah Ramadan itu akan diberikan kebaikan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada satu konsep yang sering yang sampaikan di mana-mana. Lamut gawe akhirat, dunia ya datang. Lamut talat pare, pasti milun pupak. Lamut milu pupak dan milu dewa pare. Artinya kalau akhirat yang kita kerjakan, dunia akan bersama kita. Makanya di bulan Ramadan ini perbaiki akhirat kita. Bagaimana caranya? Selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan kita hanya lillahi ta'ala. Seperti konsep dalam solat kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba ini yang kita tekankan dalam hidup. Coba bayangkan, ini tekad, ini kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita bilang inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lagu kawan pikiran kolak sabare. Makanya subhanallah, mari kita ikrarkan sekali saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan hilang ya tetebing keteguhan hati untuk tidak ragu dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini konsepnya. Segala sesuatu yang kita kerjakan hanya tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waman aslaha sariratuhu aslahallahu alaniyatahu. Sai-sai pesolah hati, sai-sai pesolah dalam, maka Allah akan memperbaiki luarnya. Sehingga di bulan Ramadan ini ada 3 yang perlu kita cuci. Pertama, cuci badanmu dari dosa badan. Yang kedua, cuci hatimu daripada dosa hati. Yang ketiga, cuci nyawamu daripada dosa-dosa nyawa. Makanya yang dibersihkan di bulan Ramadan ini, badan harus bersih, hati harus bersih, nyawa harus bersih. Karena suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dedek sapupur doang jari lagu ati di tuah persiin. Bagaimana cara membersihkan hati? Maka Rasulullah mengeluarkan sebuah hadis, likulli syai'in saqala wa saqalatil qulub zikrullah. Setiap sesuatu itu ada alat pembersihnya, alat pembersih hati. Hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Ibu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada 3 yang disempurnakan di bulan Ramadan. Yang pertama, sempurnakan Islam kita. Yang kedua, sempurnakan iman kita. Yang ketiga, sempurnakan ihsan kita. Apa nama ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu. Supaya kita menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka Allah lah yang melihat kita. Sehingga berembiak tentang dalam sholat kita tidak pernah main-main, dalam puasa kita tidak pernah main-main. Andai-andai puasa berbuka oleh dalam dinarak dengan niat tahun, tapi Allah yang mengetahuinya. Sehingga ihsan itulah yang membuat kita tidak membatalkan puasa kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya 3 yang kita perbaiki ini. Pertama ihsan, kedua iman, yang ketiga Islam.
Kalau sudah baik ini, kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ilahi las tolil wala aqwa ala naril jahimi fahablita batawa gafir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi ilahi las tolil firdausi wala aqwa ala nari jahim fahablita bata wa gafir zunubi fa innaka ghafiruz zambi azim. Amin ya rabbal alamin. Amalan bulan puasa dibagi dua, ada siang, ada malam. Sehingga Rasulullah mengeluarkan dua hadis. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sai puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, kesungguhan karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Ini siang. Malam disebutkan mangkoma. Tadi siang soma, begitu malam koma Ramadana. Barang siapa menghidupkan malam bulan Ramadan, maka akan diampuni segala dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Makanya siang malam kita tidak boleh lewat bulan Ramadan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ibu lagi sekali, siang malam tidak boleh lewat sedikit pun untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Ramadan ini hidup dalam diri kita, agar Ramadan ini ada maknanya di dalam diri kita. Karena orang yang paling rugi bahasa Nabi besar Muhammad SAW, ketika terpedaitkan ke bulan Ramadan, maka makan bedaitkan ke bulan Ramadan, tidak ada kenang-kenangannya di bulan Ramadan. Tak ampuni si Allah hendik, dan boyak pahala di neraka, tobat di neraka, maka itu orang yang paling rugi yang bertemu dengan bulan Ramadan. Sehingga dalam kesempatan sasolah niki ada 10 amalan yang akan kita amalkan di bulan Ramadan niki, agar apapun waktu kita selalu kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah dengan waktu yang disediakan, yang 10 ini kita akan selesaikan pelan-pelan. Harap pira ibu? Pira ina? 10 nggih, makin pelan-pelan. Yang pertama, Rasulullah bersabda, ya ibadallah isbitu, wahai hamba Allah, tetap gawe sak 10 nih, maka kau akan bahagia. Dan kalau sudah bahagia, di bulan Ramadan ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sak pertama, luzumal faraid fi waktiha. Di bulan Ramadan niki harus sembelajah
berembintam sembayang tepat waktu. Ini konsep yang pertama. Ina luwe ite alasan bulan Ramadan tetap penggawe puasa sembayang maghrib, kadang-kadang ia naru ngebangise si kebesuhan natina. Nah niki yang pertama. Yang kedua, solat asar kadang-kadang kita kerjakan ia naru maghrib si luwe lalu pegawaian lalu ngabuburit dan jalan-jalan. Yang ketiga, banyak orang yang lambat sembahyang zohornya sudah mau sholat asar, alasan karena puasa, kelolosan tidak minat dikisilah. Banyak alasan. Makanya di bulan Ramadan ini mari kita tepat waktu di dalam sholat. Karena Rasulullah SAW ketika dulu Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah melihat seorang manusia rijalan manisaan nina kaca mama tegiti kota kenisi palu besar ibu buah sampai hancur ibu. Begitu hancur lagi jadi lagi dipukul lagi. Yang jadi masalahnya bibir kita ini kecil, tetapi yang keluar darahnya melebihi daripada sungai yang sangat besar di dunia ini. Akhirnya Rasulullah menangis. Jibril saya sementia lalu tan tegitik umat Nabi Muhammad aneh umat tegitik apa wan gawe ia girang sembayang elek luar waktu. Makanya tunas makin lamun subuh jam tetap meleng jam 4 dina sambil menunggu sholat subuh mari kita jangan lupa untuk mengerjakan agar malam beribadah, siang beribadah, kemanapun kita berjalan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bukan hanya sholatnya saja. Rasulullah menyebut yang kedua, al-muhafazatu ala rawatib. Maka Rasulullah menyebutkan kalau ingin tetap bahagia di bulan Ramadan dan selanjutnya, jangan lupa salat sunat rawatib. Dendek gawe zohor 4 rakaat doang. Elek lain sampai mati 4 rakaat doang penawar niki sila. Tira zohor 4 rakaat tok di nuah rombon sekali-kali. Makanya le bulan Ramadan ni rombon 2 sendiman, 2 suahan daripada sembahyang zohor. Ina 2 sendiman, 2 suah. Wam gawe ni nak. Nolek muri tenduk doang niki sila. Subhanallah. Makanya kita bagaimana mau senang, bagaimana mau kita beribadah terus menerus. Makanya zohor sebelum 2, salat zohor baru sesudahnya 2. Maka dari sanalah kita cari amalan, tak pernah berhenti mengerjakan ibadah di bulan Ramadan. Tahu betina selaput lemes ina goyo hara anget kena Allahu Akbar silapah ina bangun ini kisina anden kena Allahu Akbar bangun ini kisina lagu ketahuan dan balik lapah ini kisina. Tetapi walaupun dalam kondisi seperti itu, jangan lupa sholat rawatib. Sebelum zohor 2 rakaat, sesudah zohor 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, sebelum maghrib dan sesudah maghrib, sebelum isya dan sesudah isya, sebelum subuh, sesudah subuh. Ingat-ingat sesudah subuh dinarak maka-makan rajin hingga sembuh hingga subuh dan sembahyang ina iro bebet no ilmu ni nak disilangge. Nah ini yang terpenting agar berjalan semuanya sesuai dengan koridor, selalu mengamalkan, jangan lewat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya ada ibadah bagi ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini termasuk kita yang laki-laki ini, ada ibadah yang luar biasa bagi ibu-ibu di bulan Ramadan. Apa itu Bapak Ibu? Satrul aurati. Ibu-ibu tutup auratnya di bulan Ramadan. Karena saya lihat ibu banyak waktu ngaji saja dia pakai jilbab. Begitu sampai di rumah penggitan gulun keleleknya nah sering kita lihat bahkan ada jamaah Masya Allah kalau datang ngaji itu laundressnya tidak kelihatan kakinya ibu. Subhanallah berembeberuan nain jamaah kan ini nangan
Pas saya main ke rumahnya, dia tidak tahu saya yang main-main. Subhanallah, kadu you can see. Astagfirullahalazim. Makanya di bulan Ramadan ibu meriap tutup aurat, jalan-jalan tutup aurat, tinduk tutup aurat. Jangan Pak, kecuali kita sama suami. Ya ampun dikanggu, lamun tinduk kan semamet, dikanggu kadukutan. Karena kembin, karena dengan mamu demen beganggam kemana. Nah ya kena niki sila. Ini barak meni bapak kadang sekolah niki sila. Masya Allah. Arak satu TKI. Subhanallah. Saya bilang, kembin jangan milih lalu juk Malaysia ini kena niki sila. Maaf tuan guru, niki ni tedam lamun dek meno enggam aku niki sila. Bahaya ini saya bilang niki sila. Nah, ibu-ibu mohon di bulan Ramadan ini tutup auratmu. Saya nunas sama pelunggu belajar di bulan Ramadan niki agar tidak ada celah untuk kita bikin dosa. Ibu sedang nyapu, siapa tahu ada orang ngintip. Ibu sedang apa-apa, sering ditegur sama ibunya yang sering tegur kan kadang-kadang. Dedek mendia, subhanallah arak sopok dengan Nina. Dia santai di dalam rumahnya. Din tahu nara RT kin bau nyium di atas niki sila. Rezeki baru tuan guru kan ben. Ia melonda. Nu niki sila. Nah dedek sak menu niki sila. Makanya dalam kondisi apapun perempuan harus tetap menutup aurat di bulan Ramadan. Jelasin nah. Dedek diminta toa, ni semele-mele toa. Jangan gicak anu ni dan. Andek napa masalah lepek atau kenyang auratina. Ingat dan lepek atau kenyang tetap suara dan niki sida. Makanya di matoa tetap kadu aurat. Jelas Ibu? Jelas. Karena duit dengan mun kita jelo pare, subhanallah, bekutang doa. Lalu tegur Nina, engkau bisa minta anjay jangan nama Yansha. Ngene niki sila. Oh, lagu ingat auratina. Nah, alhamdulillah. Subhanallah. Nah, ini yang terkecil dulu ini sila. Banyak orang bikin dosa gara-gara memperlihatkan auratnya. Makanya kalau ingin ibadah ibu-ibu di bulan Ramadan, silahkan tutup auratnya di mana saja kita berada, kecuali sedang berada di dalam rumah kita sendiri yang memang tidak ada orang lain kecuali dengan suami kita. Kan ada anak kita, ada orang lain di sana. Makanya benar, tutup aurat adalah ibadah di bulan Ramadan yang amalnya tiada henti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itmamul wudu. Di bulan Ramadan ini jangan pernah putus berwudu. Ini amalan yang luar biasa Bapak, yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Silahkan ibu, agak ngirit ibu-ibu. Memang resiko ibu-ibu ini besar untuk berwudu niki sila. Kenapa? Karena tunah pupurno lalu niki sila. Makanya di bulan Ramadan niki sedikit berpupur ganti dengan banyak berwudu dulu. Insya Allah dari sana Allah akan memberikan jalan-jalan kita dapat ibadah karena dalam keadaan suci. Meriap dalam keadaan ibadah karena dalam keadaan suci. Lalu makan dihitung ibadah karena kita dalam keadaan suci. Ibu sedang ngaji dihitung ibadah berlipat-lipat karena tetap dalam berwudu. Begitu juga bapak. Kita sebagai laki-laki jaga air uduk kita. Jangan hanya uduk di waktu sholat saja. Begitu kencing uduk lagi. Jalan, begitu kita mau apa-apa uduk lagi kalau memang dia batal. Apa maknanya? Setiap perjalanan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu nilainya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu kocet Pak Kades, lagu jarang orang mau mengamalkannya. Lagu iya tok telok pun jadi tak jelas. Lamun bahasa bodak batu mene iya tok telok amalina. Apapun niat gawe dedek lupa udu. Meriah pina udu lain rasanya ibu.
Ini ngaji-ngaji batal puanan dinuduk leone. Makanya tiang tadi karena mau perbaiki wudhu jangan sampai rusak lagi. Kita belajar hari ini dawamul wudhu, selalu berwudhu di bulan Ramadan. Maka inilah amalan yang akan kita amalkan agar apapun yang gawe dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Ibu? Jelas. Alhamdulillah. Yang ketiga, ini kalau ini sering kita lakukan. Nabi katanya ada matafawitul witri walau birakaatin. Selalu sholat witir walaupun 1 rakaat. Sehingga pira-pira sembahyang terawih dendek bain dek witir. Karena begitu taraweh dicampur dengan witir, sama artinya sembahyang malam tiada kurang sedikit pun. Kalau kita lanjut dengan sholat witir. Laun kadang-kadang kita banyak cobaannya bareh betu bali tet witir. Lamun gawe tempele kekinak di kisila. Ngandung lin pelai di kisila. Paksa diri. Kapan sholat taraweh dilanjutkan dengan witir, maka di sana Allah kenapa ditutup dengan witir? Karena dari sana semalam suntuk dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu sembahyang malam semalam suntuk, maka lewat kita gabung taraweh dengan sholat witir, maka dihitung semalam suntuk ibadah sholat malam dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ina tetap bertunas le pelonggong. Pokok saya tetap taik doa. Witir ngilu baik. Dendek ulik lamun dek man selesai witir. Ande ketuan wah witir, wah ngilu tokol-tokol doa ini dikisila. Kan lagu selesai kita sampai witir dikisila. Nah, inilah amalan malam lagi yang sampaikan. Yang selanjutnya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tazawwudu minat tatawwu'i khasatan lisyami bisadaqah. Tolong ibu, mumpung kita bertemu dengan bulan Ramadan, jangan pisahkan dengan bersedekah. Karena apa? Begitu sedekah ini diberikan, maka akan berjalan pahalanya sampai dengan siapa yang kita beri ibadah itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa konsepnya memberi makanan ibu? Kalau makanan kita beri, berarti dia berbentuk daging, langsung menjadi daging. Setiap kali dia beribadah, kita pun diberi bagian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau bau ya, makanan disedekahkan di bulan Ramadan ini. Makanya benar sabda Rasulullah SAW, mutmi'ul ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Kenapa? Begitu makanan masuk, sudah menjadi tubuh yang selalu dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalkan ini. Jangan hanya ngaji. Begitu sebut sedekah, ketawa. Begitu sebut sedekah, tidak ada. Maka bagaimana caranya di bulan Ramadan ini? Silahkan bersedekah dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita tampil dengan kegiatan yang disebut dengan kegiatan selalu bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang selanjutnya apa katanya di sini? Kasiratut tilawah wa aqallu zalika juz'un yaumiyan. Selalu membaca Al-Quran, kalau bisa 1 hari 1 juz. Ibu, kalau bisa 1 hari 1 juz. Saya tidak bisa baca Quran, jek jauh baca Quran bahasa. Maka ada tampilan dari Rasulullah SAW, baca Qul huwallah 3 kali. Kalau orang yang tidak bisa membaca, sama artinya dia membaca Al-Quran sebungkulina. Bagi dengan sandik tahu membaca, dek bareh tahu membaca. Qul huwallahu ahada Allah sama 3 kali, wahingga sakna mata. Dek bau. Siapa yang berlaku ini? Bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau ibu yang bisa membaca, saya kasih konsep ibu. Setelah sholat subuh 4 lembar saja pelunggung pagi,
4 lembar saja, atau 5 lembar, 5 lembar subuh, 5 lembar, maka dia akan cukup nanti 1 juz. Akan cukup 1 juz, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan tapi pasti. Misalkan tidak mampu 1 juz, walaupun 1 ain. Apa maknanya satu? Kan arak gambir ain sangangaknu ini nak dikisila. Maka sampai di sana saja sudah cukup. Yang penting pernah kita membaca Al-Quran setiap hari di bulan Ramadan. Coba Bapak kita bertanya dalam diri, anu luik di antara tiang dan pelunggung yang kenani di teman baca Al-Quran sekali-kali. Kita akui hari ini Bapak, pasti di antara kita sampai dengan tanggal 11 belum pernah kita membaca Al-Quran sekali-kali Bapak. Subhanallah. Nah, ini siapakah di antara kita itu? Mari kita kembali hari ini agar kita membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 juz. Lagu din bau mana-mana seain gama, yang penting kita pernah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Lagu luwek di berdua Quran badek niki sila. Mohon maaf, anu luwek di berdua Quran. Wi niki tau elik penyayi ina. Bagaimana kita mau bangga sebagai orang beragama Islam sementara Quran kita tidak punya? Quran tidak ada di dalam rumah kita. Ya uning kuwi elek katuan saeb tok begaya. Mu dengan sugih tok begaya. Pira kesugih sida ne kenen. Tapi saya punya Al-Qur'an 5 bedoe kina. Timak meni-meni nak niki sila. Endo, timak meni-meni 5 bedoe kina. Mesti dah dinarak sakit-sakit. Nah, mungkin punya semua. Semua harus punya hari ini. Agar di bulan Ramadan minimal walaupun kita tidak baca Al-Quran, tapi pernah kita melihat Al-Quran. Endek dia tahu baca, tapi setiap hari kita memandang Al-Quran, maka itu ibadah yang berjalan setiap saat di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Yang selanjutnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kasirul istighfar qasaidan yaumian, lamun bau ya istighfar 1000 sejelu. Coba bayangkan ibu, 1000 sehari lelah pada basem. Lagu kurangi wa 1000 100 sila niki sila nggih. Lamun 100 ya endek saabot lalu pada niki sila. Apa maknanya? Kalau ada salah kita di subuh kita sudah istighfar, maka ada salah kita antara subuh dengan zuhur. Ini raos dengan badai, ini wah berembentan badai, maka datang zuhur pakai 20 kali. Datang asar sanguah badai nawak li apapun li bulan asar antara zuhur, maka pakai 20 kali, maka dihapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang maghrib pun siapa tahu ada dosa kita yang pernah kita lakukan antara asar dengan maghrib, maka diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sampai isya, maka berputaranlah waktu di bulan Ramadan itu. Tiada celah kita untuk berbuat dosa karena sudah dihapus dengan istighfar setelah selesai sholat 20 kali. Berapa ibu? 20 kali. No lek murino pira? 20 sahabatan dengan orang baik sampai meninggal dunia. Karena kematian ini tak akan jauh dari apa yang kita kerjakan. Contoh yang real pada pelunggu, Nini Jamil bilang jelo nyapu elik masjid. Di Nuah dek taek yang masjid di akhir hayatnya beliau. Makanya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala setelah selesai sahur. Untuk sahur kedua beliau sudah tidak ada, karena dia dipanggil oleh Allah dalam keadaan kesendiriannya, karena dia terlalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok napa samud gawe aja iya waktu meninggal dunia.
Lamun rajin nuntut ilmu, pasti akan meninggal dunia dalam keadaan nuntut ilmu. Ada di Lombok Timur jamaah, dia rajin nuntut ilmu, Bapak Ibu. Lumbar ngaji, osok langan, terik langan osok, meninggal dunia le osok niki sila. Sedang dia berniat untuk menuntut ilmu. Seperti beliau ini, saya contohkan saja. Karena uzkuru mahasina mautakum, sebut kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Beliau ini setiap saat menyapu saja kerjaannya. Saksi kepala desa, saksi Bapak Kadis, saksinya. Makanya beliau meninggal dunia tak jauh daripada kegiatan bulan Ramadan. Beliau meninggal dunia setelah selesai makan sahur. Beliau juga sholat Jumat kemarin, ngaji kemarin, maka belajar hari ini berpelungguh di senamian supaya bersahabat dengan orang-orang saleh di bulan Ramadan ini. Santam ngaji bilang jelu, iya walangat ya boyak bersahabatan dengan orang saleh, maka di sanalah akan diberikan kebaikan yang tiada henti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dawamud du'a kullu yaumin bil hidayah was sabati. Kadin saya tetap berdoa bilang jelu supaya dapat hidayah dan ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma sabbit qalbi bil iman hatta indal maut. Ibu bisa? Ibu bisa? Sama-sama. Allahumma, bareng-bareng. Dia saling senjuluk, dia bala apa nih? Allahumma sabbit qalbi bil iman hatta indal maut. Allahumma sabbit qalbi bil iman hatta indal maut. Allahumma sabbit qalbi bil iman hatta indal maut. Maka ini yang kita ucapkan agar kapanpun kita meninggal dunia nanti, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, Allah memberikan keimanan yang tetap kepada kita, iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Amin ya rabbal alamin. Nggih, sudah lebih 21 menit. Mungkin ada yang bertanya 10 menit. Saya buka pertanyaannya. Oh, sore. Sila. Laki doang badek niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan ada sesuatu yang diberikan ingin tanya awam suatu dan sampun berbau terkait dengan tidur di bulan Ramadan adalah ibadah. Nah, yang ingin kita tanyakan, sebatas mana atau sejauh mana tidur itu dinyatakan sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian laku tabiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tidur ibadah. Yang dihitung ibadah oleh Allah di dalam tidur, di dalam puasa adalah satu, tidak melalaikan kewajiban akhirat. Yang kedua, tidak melalaikan kewajiban dunia. Banyak orang tidur, ndek lalu makan boyak rezeki. Ingat-ingat, tinduk dan gawen apa senyak kadu beli pecel senina. Makanya konsepnya begini. Ada firman Allah yang mengatakan untuk kewajiban kita mencari ilmu, untuk mencari dunia dulu. Wa iza qudiyatis shalat fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Satu sholat. Yang kedua, kita punya kewajiban keluar ke bumi ini untuk mencari rezekinya Allah. Maknanya tidur yang dapat ibadah, tidur yang tidak pernah meninggalkan kewajiban akhirat dan kewajiban dunia. Dek tindo doang gawe. Elek subuh hina si kajuma nang gisila. Mare pemeleng zohor. Hingga zohor asar, gedak lalu seninen isa tente duduk gisila.
Jangan sampai seperti itu. Konsepnya tidur yang dihitung ibadah, tidak meninggalkan kewajiban untuk akhirat, tidak meninggalkan kewajiban untuk dunia. Wahingga semakan misal tidur lagu harak kepek, hanya dimanjat induk baik. Misalkan semama lalu lumbaran wah jual motor misal, wah bebati sejuta, oleh-oleh atedam mari harak kepek gak ke araan, ane tedam baik. Bare Zohor terduduk muni di kesini. Abe ngenti induk lagu lah mende bede kepek jak melen tedam lanjak ke ni kesini. Tahu sobel tu ni kena di kesini. Artinya lagi sekali konsepnya tidak meninggalkan kewajiban untuk dunia. Apa kewajiban untuk dunia? Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Silahkan keluar ke muka bumi ini dan mencari kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Apa kalau kewajiban kita untuk akhirat? Maka wa iza qudiyatis salat, maka jangan lupa sembahyang. Ane lah mau sembahyang gede kepeng jak tedem bayi nak dikesina. Tiang cerita ni, kita tidak ada kerjaan ni, Pak. Ya, bagaimana caranya? 1 bulan itu kita siapkan untuk istri. Ini dek 3 juta, timah tinduk di kembe-kembe wahara 3 juta dikasih lagi, mana jodoh dikasih lagi. Nah, ini konsepnya. Jangan tinggalkan kewajiban untuk dunia. Ada kewajiban kita mencari rezeki dan ada kewajiban kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kah Tuhan? Alhamdulillah. Nah, raja ruan lu kepeng dikasih lagi, masya Allah. Yang pun badi berketuhan dikasih lagi. Dawat sila. Arak Malik, hajah baik. Geng, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dawak. Yang bertanya itu, apakah pintu surga? Apakah pintu surga terbuka bagi wanita yang tadi bersedekah pada bulan Ramadan? Oh, saya bilang, ingat. Masya Allah, enggak, ya Allah, masalli ala Muhammad, ya Allah, aman. Oh, enggak jari niki, enggaan, Masya Allah, Subhanallah. Nggih, saya enteng saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Ini jawabannya harus dari dalil, jangan ngarang-ngarang. Harus dari dalil. Nabi katanya di dalam Al-Qur'an, Al-jannatu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sorga yang luasnya seluas langit dan bumi dipersembahkan bagi orang yang bertakwa. Di sana disebutkan laki-laki dan perempuan yang penting bertakwa pasti diberikan sorga. Makanya dalam firman Allah lain, Allah menyatakan ada hak laki-laki dan perempuan. Man amila solihan min zakarin au unsa, manik Allah. Sai gawe amal soleh nina maupun mama, bersedekah nina maupun mama, ngaji nina maupun mama, dengan syarat fahuwa mu'minun, dia beriman, falanuyannahu hayatan thayyibah, saya akan berikan kehidupan yang baik. Sama hak kita laki-laki dan perempuan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Waninana wa mama sama haknya dikisilah nggih. Ini bahasa Arab batu menek dikisilah. Waninana wa mama sama-sama tama surganya. Ini dikisilah. Subhanallah. Ia bahasa dalil batu menek dikisilah. Kan mau dalil ni waninana wa mama sama haknya tama surganya. Ini dikisilah nggih. Nina mama. Tadi saya sudah serahkan semua. Terima kasih atas pertanyaannya. 5:30 lewat 2 kurang 2 menit. Lagu sang Arak Malik sila saja niki sila nggih. Ada? Oh, ada Pasek Des. Oh, baik. Nggih. Kari sekek baik. Oke. Dawak. Subhanallah. Nggih, dawak sudah nggih. Terima kasih. Dawak, kita tutup pengajian ini dengan hadirkan doa kita hari ini. Mudah-mudahan apa doa-doa kita